Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Pemirsa, kita akan bahas kuliner nih, tepatnya kuliner nasi liwet begitu ya, yang biasanya identik dipadukan dengan ikan asin hingga daging ayam. Namun ternyata di Garut, pemirsa, ada olahan nasi liwet yang menggunakan daging domba. Nah, ini lain lagi bagi penyuka makanan laut. Di Mataram ada kawasan yang menjadi andalan bagi para penyuka boga bahari atau seafood. Karena beragam sajian boga bahari bisa dinikmati beramai-ramai dengan harga yang cukup terjangkau. Disajikan panas di dalam rantang, ini dia nasi liwet daging domba. Iya, kalau biasanya nasi liwet berisi ikan asin atau daging ayam, di sebuah resto Jalan Raya Bayongbong, Kota Garut ini memang menyajikannya dengan olahan daging domba. Untuk membuatnya, siapkan beras yang sudah dicuci. Selanjutnya masukkan air panas, kaldu ayam, garam, mentega, serai, daun jeruk, daun salam, lalu aduk hingga merata, masak hingga matang. Jika sudah matang, tambahkan olahan daging domba di atasnya. Beri juga tambahan daun bawang, cabai rawit, dan telur puyuh. Salah satunya mungkin ada keunikan dari ciri khas Garut juga ya. Ciri khas Garut di sini kan ada kayak daun domba seperti itu nanti. Nah di sini kita diolah mungkin dari nasi liwetnya ada pakai topping daging domba. Tapi selain dari topping domba itu ada beberapa varian di sini, beberapa macam topping. Kalau misalkan nggak suka yang dari daging domba, ada daging sapinya, daging ayam, ada juga ikan asin. Karena nasi domba di sini tuh unik, beda rasanya sama yang di tempat lain. Seporsi nasi liwet domba ini dijual seharga Rp125.000 dan bisa disantap untuk 5 orang. Dari kawasan pegunungan di Garut, kita terbang menuju kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di kawasan Loang Balok, Anda bisa menjumpai deretan tempat makan yang khusus menyajikan makanan laut. Beragam seafood segar bisa dipilih sesuai keinginan. Para pengunjung biasa mulai mendatangi kawasan ini menjelang senja sambil menikmati matahari terbenam. Wah, luar biasa ya enaknya. Sejuk, ada angin-angin pantai, terus ada bau ikannya luar biasa, bikin nikmat kita makan. Suasananya sih lebih kita ini mas pengen yang santai, tak yang rumah makan kan riuh gitu. Kalau ini kan santai juga, kebetulan dia agak-agak sepi sih, jadi agak nyaman kita kalau makan bareng-bareng keluarga. Satu ikan bakar berukuran besar yang dapat dinikmati untuk 4 orang dibanderol sekitar Rp150.000. Sementara untuk tambahan menu lainnya sebesar Rp100.000 untuk 2 porsi. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin kuliner nih pemirsa, kuliner Nusantara berbahan mie tersebar di hampir seluruh penjuru Nusantara. Nah, makanan asal Tiongkok ini bisa diolah menjadi menu makanan daerah seperti mie Aceh dan juga bakmi Jawa. Iya, dan kira-kira seperti apa kekhasan dari ragam hidangan mie ini? Berikut liputannya untuk Anda. Mie menjadi bagian dari khasanah kuliner Indonesia. Berasal dari Tiongkok, mie telah berakulturasi dan memperkaya ragam sajian Nusantara. Di setiap daerah, hidangan mie bahkan memiliki ciri khasnya masing-masing. Di provinsi paling barat Indonesia misalnya, ada kuliner mie yang terkenal kaya akan bumbu rempah. Apalagi kalau bukan mie Aceh. Situs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh menulis, mie pada mie Aceh adalah mie tapeh kedrung atau mie yang diracik sendiri oleh orang Aceh. Sekilas mirip kari, bumbu utama makanan khas Tanah Rencong ini meliputi cabai merah kering halus dan beragam rempah-rempah. Bumbunya sebenarnya kita ada 20 lebih rempah-rempah ya. Kalau ada jinten, ada pala, terus kemiri, semuanya ada di situ. Dan kita nggak mengurangi sama sekali. Jadi itu lebih efeknya lebih ke hangat ya dibandingin ke spicy gitu. Jadi lebih ke badan tuh jatuhnya lebih nggak yang pedas nyelekit seperti cabai. Tapi walaupun cabainya ada, tapi kita lebih banyak rempah yang hangatnya gitu.
Mie Aceh biasanya dimasak dengan potongan daging sapi atau kambing. Bisa juga makanan laut seperti udang dan cumi. Kondimen irisan bawang merah, kerupuk, hingga jeruk nipis semakin melengkapi kekayaan di setiap suapan. Untuk pilihan penyajian, ada yang goreng, tumis, hingga yang berkuah. Tinggal pilih sesuai selera. Mie khas Nusantara lainnya yang terkenal adalah bakmi Jawa. Istimewa seperti daerah asalnya, hidangan mie dari Yogyakarta ini dimasak secara tradisional dengan menggunakan arang kayu. Bakmi Jawa rata-rata menggunakan mie kuning berukuran besar dan kenyal. Untuk bumbu, bawang putih dan kemiri jadi bahan utama. Meski sederhana, gurih daging dan kaldu ayam kampung membuatnya disukai banyak pencinta mie. Dagingnya juga tidak hancur meski dimasak lama. Bakmi Jawa selalu dilengkapi dengan tomat, daun bawang, dan kol. Mau godok alias kuah? Bisa. Mau goreng atau nyemek? Juga bisa. Kalau ayam kampung itu rasa sama ayam biasa itu beda. Jadi rasanya lebih gurih. Nah, kalau masaknya pun pakai areng, itu panasnya itu kan jadi beda. Itu bisa tahan lama panasnya. Beda sama pakai gorengan atau mungkin apa? Kompor biasa gitu? Beda, nanti rasanya jadi beda. Jangan lupa tambahkan taburan seledri dan bawang merah goreng di atas bakmi Jawa yang baru matang. Nah, yang membedakan bakmi Jawa ini dengan bakmi yang ada di daerah Nusantara lainnya itu adalah bumbunya. Jadi bumbunya ini nggak terlalu banyak ataupun kompleks, hanya menggunakan bawang putih dan dominan dari rasa air kaldu ayam kampung. Setiap hidangan mie Nusantara memiliki kekhasan tersendiri. Masing-masing juga terasa istimewa saat disantap. Tertarik mencoba semuanya? Indrayani Laksmi, Sony Sulistiono, Jakarta.